Rismond kan dengan sangat percaya diri bilang semua universitas melarang penggunaan kacamata di ijazah. Karena itulah dia menyebut foto Jokowi berkacamata sebagai bukti ijazah Jokowi itu palsu. Pernyataan Rismond ini adalah pernyataan bohong. Tidak benar semua perguruan tinggi di Indonesia melarang penggunaan kacamata dari dulu sampai sekarang. Saya berani mengatakan ini karena foto saya di ijazah S1 adalah foto saya menggunakan kacamata. Sama ya. Dan saya ingat sekali bahwa itu tidak pernah dipersoalkan. Memang saya lulus pada 1988, sementara Jokowi lulus pada 1985. Beda 3 tahun ya. Tapi jelas, foto ijazah saya membantah pernyataan Rismond bahwa semua universitas melarang penggunaan kacamata pada ijazah sejak dulu sampai sekarang. Karena itu saya merasa Rismond memang sekedar omong kosong saja. Saya tidak tahu mengapa dia berusaha menyebarkan kebohongan tentang Jokowi. Tapi yang jelas, dia bersedia menyebarkan kebohongan secara kasat mata tentang Jokowi tanpa sedikit pun merasa malu atau merasa bersalah. Apa yang dilakukan Rismond mengingatkan saya pada teori lama tentang propaganda hitam yang mengatakan kalau kita secara konsisten menyebarkan kebohongan secara berulang-ulang, maka perlahan-lahan orang akan menerimanya sebagai kebenaran. Mungkin sekali Rismond dan kawan-kawannya juga percaya betapapun mereka tahu bahwa itu bohong, kebohongan itu harus terus mereka ulang agar keyakinan masyarakat tentang Jokowi akan berubah dari positif menjadi negatif. Dan kebohongan yang digelontorkan kubu Rismond, Roy Suryo, dan kawan-kawan tentang Jokowi dan keluarga terus berlanjut. Contoh lain adalah tuduhan bahwa Gibran sebenarnya tidak pernah lulus SMA, sehingga sebenarnya tidak layak untuk mengajukan diri sebagai calon wakil presiden pada 2024. Roy Suryo misalnya mengatakan, Gibran dulu sekolah di Santo Yosef Solo, tapi hanya 2 tahun. Setelah 2 tahun, Gibran kabur ke Singapura. Yang lebih menyeramkannya, Gibran bahkan dikabarkan drop out dari Santo Yosef karena terlibat narkoba. Jadi dia terbukti jadi pengguna narkoba, tapi tidak ditangkap karena peran Kapolri sekarang, Listio Sigit. Kisah ini juga hoax kelewatan. Yang membantahnya adalah kepala sekolah Santo Yosef sendiri. Dia bilang Gibran itu nggak pernah bersekolah di Santo Yosef. Jadi tidak benar kalau dia hanya bersekolah 2 tahun di sana dan drop out karena urusan narkoba. Seperti Rismond, Roy begitu saja mengucapkan kebohongan walau cerita bohongnya dapat segera dibantah. Dan dia sama sekali tidak merasa malu. Kalau sesudah kisah-kisah imajinatif ini, besok-besok akan ada tuduhan-tuduhan baru terhadap Jokowi, Gibran, atau juga Bu Iriana dan Kaisang. Kita jangan lagi kaget. Para pembenci Jokowi ini kelihatan sudah kalut. Mereka sedang menerapkan jurus mabuk yang ngawur tak terkira. Ya, kita sabar-sabar saja ya menghadapinya. Dan kalau perlu melaporkannya ke jalur hukum. Oke, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, memang menarik ya perihal ijazahnya Pak Jokowi dan juga ijazahnya Pak Gibran yang menjadi ramai beberapa waktu belakangan, dan orang yang kemudian mempersoalkan perihal ijazahnya Mas Gibran itu juga adalah orang yang sama yang mempertanyakan, menuding, mempersoalkan perihal keaslian dari ijazahnya Pak Jokowi. Meskipun sebenarnya ya, itu saya lihat dalam beberapa kesempatan pihak dari UGM kan sudah memberikan statement resmi ya perihal ijazahnya Pak Jokowi itu adalah benar adanya, juga mengenai skripsi, tetapi pada akhirnya baik itu Roy Suryo, lalu kemudian ada Tifa, lalu kemudian juga ada Rismond, tetaplah mereka pada apa yang selama ini mereka suarakan, mereka sampaikan bahwa oh pokoknya selama Pak Jokowi tidak tunjukkan ijazah aslinya, kami tidak percaya. Ya, ini kan mereka minta Pak Jokowi membuktikan agar menunjukkan kepada mereka bahwa ijazahnya itu adalah asli dan bukan palsu. Jadi mereka mengharapkan ya pembuktian dari Pak Jokowi. Nah, di mana-mana orang yang menudinglah yang harus membuktikan asli atau tidaknya. Kalaupun kemudian Pak Jokowi tidak mau menunjukkan, ya itu kan haknya Pak Jokowi kalau tidak mau menunjukkan. Kan itu kan ijazah ini kan salah satu bagian dari ini ya, menjaga data pribadi ya. Nah, teman-teman sekalian, ini kan menarik ya. Memang beberapa waktu lalu saya sempat dengar ya penjelasan dari Mas Roy Suryo yang sempat bilang itu dalam salah satu wawancara ya, ataupun dalam salah satu acara TV.
ketika ditanya mengenai ini, mau nggak kalau kemudian saya minta Mas Rosyuri menunjukkan ijazahnya? Katanya, ya nggak apa-apa, bisa katanya. Lalu kemudian ditanya lagi, kalau KTP? Ya nggak boleh katanya karena itu data pribadi. Nah sebenarnya ijazah kan juga termasuk dalam data pribadi teman-teman. Tetapi terlepas dari semuanya itu, kalau pada akhirnya dan sampai hari ini memang Pak Jokowi mengambil keputusan tidak menunjukkan ijazah itu kepada mereka, ya itu kan haknya Pak Jokowi. Nah sebenarnya cara yang paling sederhananya adalah mengikuti apa yang disampaikan oleh pihak UGM, karena UGM sudah memberikan statement, memberikan pernyataan resmi mengenai Pak Jokowi berkuliah di sana. Lalu kemudian juga ditambah lagi ada teman-temannya Pak Jokowi yang kemudian ikut memberikan keterangan ataupun penjelasan bahwa Pak Jokowi memang kuliah di sana, lulus juga di sana. Ya sudah, sebenarnya sudah clear teman-teman, nggak ada lagi yang perlu dipersoalkan. Tetapi ada yang menarik bahwa ketika tadi Mas Ade Armando menunjukkan juga ijazahnya. Nah ini menarik kawan-kawan ya. Ini memang satu jawaban yang sangat telak ya, sangat tepat sekali untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Rismon perihal bahwa oh itu sebenarnya nggak boleh pakai kacamata untuk foto ijazah dan segala macamnya ya. Nah ini jelas sekali Mas Ade Armando tadi itu sempat ya menunjukkan foto ijazahnya, dan itu dalam foto tersebut Mas Ade Armandonya berkacamata. Nah ini bagaimana? Jadi memang pada akhirnya jelas kawan-kawannya, ini bukan tentang mereka menginginkan terbukanya, terungkapnya kebenaran, tetapi ini hanya salah satu metode saja, cara yang mereka pakai untuk mengekspresikan ya, mungkin hobi kali ya kawan-kawannya, teman-teman semua ya. Mereka hobi sekali membicarakan perihal Pak Jokowi, mereka hobi sekali membicarakan mengenai apa yang dilakukan Jokowi, terutama mengenai ijazahnya ini ya. Tapi sebenarnya begini ya, dalam keadaan yang seperti ini justru yang diuntungkan sebenarnya adalah Pak Jokowi. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian ya, kita kalau flashback ya, melihat kembali ke belakang, biasanya setelah seorang presiden selesai masa jabatannya, itu kan redup ya dari pemberitaan, dari pembahasan di ruang publik ya, karena sudah ada hal yang baru. Yang lebih ramai adalah orang-orang baru yang kemudian bermunculan di ruang publik. Tetapi Pak Jokowi tidak begitu. Nah yang membuat sebenarnya Pak Jokowi sampai hari ini justru tetap eksis, dibahas di dalam banyak forum, itu adalah karena mereka-mereka yang mungkin sudah dari sekian lama punya rasa apa namanya, dalam tanda kutip ya, ngefans berat sama Pak Jokowi ini, sehingga sampai hari ini meskipun beliau sudah bukan lagi presiden, masih saja mereka bicarakan, masih saja mereka bahas perihal Pak Jokowi yang kemudian dalam banyak pembahasan itu berorientasinya pada ijazah ya. Nah ini kan menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Mas Ade Armando, dan sekarang karena mengenai ijazahnya Pak Jokowi ini sudah agak meredup ya, bahkan orang pun juga sudah bosan ya, karena statement ataupun kemudian alasan-alasan disampaikan oleh mereka yang menggugat itu sama teman-teman, dari waktu ke waktu itu aja yang mereka sampaikan. Nah sekarang sudah ada sedikit pergeseran, lebih intensif mereka ini berbicara mengenai ijazahnya Mas Gibran.